Selamat malam Pak Syaiful Anas Aklani, dosen mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Alia Regina dengan NPM 2341352, Brian Lee 2341089, Gita Narasari 2341331, Joshua Robert 2341337, dan Liana 2341202. Kami akan membahas mengenai AI dan LOT Alibaba Group. Next slide. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil Alibaba Group dan background-nya. Alibaba Group ini didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1959 di Hangzhou, Tiongkok, dengan fokusnya pada 4 hal, yaitu e-commerce, cloud computing, digital media, dan teknologi. Ini ada beberapa platformnya yang terbesar itu seperti Taobao yang merupakan C2C, yaitu customer to customer, lalu Tmall yang merupakan B2C atau business to customer, dan Alibaba yang merupakan B2B atau business to business. Untuk cloud computingnya ini ada infrastructure as service, AI, big data untuk analitik prediktif, dan untuk pengambilan keputusan secara real time, dan juga ada cloud security yang untuk keamanan dan juga pelindungan data dari pengguna. Alibaba Group ini memperluas portofolionya ke sektor media digital dan hiburan untuk menciptakan ekosistem yang saling terhubung. Ekosistem besarnya ini seperti Alibaba.com, Taobao, Tmall, Alipay, Alibaba Cloud, Channel, dan lain-lainnya. Dengan misinya yaitu to make it easy to do business anywhere. Background-nya itu karena untuk era digital ya yang makin berkembang sekarang itu memaksa perubahan untuk bertransformasi. Dan juga adanya persaingan global yang menuntut efisiensi. Sehingga Alibaba memanfaatkan AI dan LOT sebagai tulang punggung dari operasionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Nah, untuk peran AI di dalam Alibaba ini ada beberapa poin, ada 7. Yang pertama itu ada e-commerce dan rekomendasi produk. Di poin ini ada 3 poin penting juga. Yang pertama ada sistem rekomendasi cerdas. Ini adalah menggunakan machine learning untuk menganalisis perilaku belanja pengguna dan memberikan rekomendasi produk yang relevan secara real time. Yang kedua ada pencarian visual. Pengguna dapat mengunggah gambar produk dan AI akan mencari produk yang serupa di dalam platform. Yang ketiga ada chatbot cerdas. Layanan pelanggan otomatis seperti Alimi, chatbot berbasis AI yang bisa menangani jutaan pertanyaan pelanggan setiap hari, mulai dari pertanyaan produk hingga pelacakan pemesanan. Untuk poin kedua ada logistik dan manajemen rantai pasokan. Alibaba menerapkan dalamnya Cainiao yang mengelola sistem logistik pintar. Ini yang mengatur optimasi rute pengiriman, warehouse automation, dan juga prediksi permintaan. Poin ketiga adalah cloud computing dan big data. Alibaba Cloud mengembangkan berbagai produk berbasis AI seperti ET Brain, dan juga ada AI as a service, di mana layanan komputasi AI di cloud untuk bisnis lain yang ingin membangun solusi AI tanpa infrastruktur sendiri. Poin keempat ada retail cerdas. Alibaba memadukan pengalaman berbelanja online dan offline dengan AI dalam konsep new retail. Ada yang pertama itu Hema Supermarket menggunakan AI untuk mengelola inventaris, analisis perilaku pelanggan di toko, dan mengoptimalkan penempatan produk. Yang poin keduanya ada kamera pengenal wajah. Terus yang terakhir ada kecerdasan pasar. Di dalam poin kelima, kecerdasan buatan dalam media dan hiburan. Alibaba juga menerapkan AI dalam sektor media dan hiburan melalui Youku dan layanan video streaming. Di poin ke-6 ada kecerdasan buatan dalam keuangan. Melalui N-Group Alipay, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan, scoring kredit otomatis, dan juga chatbot keuangan. Di poin terakhir, riset dan pengembangan AI. Alibaba memiliki Damo Academy yang fokus pada penelitian jangka panjang dalam AI yang termasuk beberapa poin. Yang pertama ada machine learning, natural language processing, computer vision, robotics, dan juga quantum computing. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan benefit dan problem dari AI. Benefitnya yang pertama itu ada efisiensi operasional. Dia ini AI yang memungkinkan otomatis proses bisnis seperti layanan pelanggan, pemrosesan data, dan manajemen inventory. Terus kedua ada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
Dengan analisis big data secara real time, AI membantu manajer membuat keputusan strategi berbasis data bukan asumsi. Ketiga, ada personalisasi layanan pelanggan. AI mempelajari perilaku dan preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, seperti sistem rekomendasi Alibaba, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keempat, ada peningkatan keamanan. AI digunakan dalam mendeteksi ancaman cyber, penipuan transaksi, serta verifikasi identitas pengguna secara otomatis melalui pengenalan wajah atau sidik jari. Kelima, ada inovasi produk dan layanan baru. Ini tuh kayak AI mendorong terciptanya model bisnis baru seperti kayak toko tanpa kasir, cashless, voice assistant, dan kendaraan otonom. Terus ada yang bagian problemnya. Satu, ada biaya implementasi yang tinggi. Ini penerapan AI memerlukan investasi besar baik dalam perangkat keras, perangkat lunak, maupun tenaga ahli. Terus kedua, ada kekhawatiran etika dan privasi. AI sering mengakses dan memproses data pribadi dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan data serta isu privasi dan etika. Ketiga, ada keterbatasan transparansi atau black box. Banyak sistem AI, terutama yang berbasis deep learning, sulit dijelaskan secara rinci atau black box system, sehingga menyulitkan audit atau pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Keempat, ada ketergantungan terhadap data berkualitas tinggi. AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Data yang bisa tidak lengkap atau kotor dapat menghasilkan output yang tidak akurat atau diskriminatif. Terakhir, ada pengurangan lapangan kerja tertentu. Ini otomatisasi oleh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan layanan pelanggan. Oke, baik. Penerapan LOT dalam AI dan LOT di Alibaba Group. Yang pertama ada integrasi LOT dan AI oleh Alibaba Group. Yang pertama itu ada LOT, yaitu atau Internet of Things, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pintar seperti sensor, kamera, dan alat pelacak dalam ekosistem bisnis Alibaba. Untuk AI itu menganalisis data dari pelanggan LOT secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis dan prediktif. Untuk contoh penerapan yang kedua itu ada Smart Warehouse atau disebut Cainiao Network. IoT digunakan untuk memantau posisi barang secara akurat, sedangkan AI mengoptimalkan rute logistik, kecepatan pengiriman. Yang kedua ada retail pintar atau disebut HEMA, menggunakan sensor IoT untuk melacak stok dan perilaku pelanggan. Dengan AI menganalisis data pembelian untuk rekomendasi produk dan manajemen inventory. Yang ketiga ada Smart City atau Alibaba Cloud. Solusi IoT itu digunakan dalam sistem transportasi cerdas, pengelolaan energi, dan keamanan publik. Yang ketiga, manfaat bisnisnya itu yaitu ada 3. Efisiensi operasional meningkat. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data. Yang ketiga, pengalaman lebih personal dan responsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juju. Oke, kita lanjut ke bagian benefit dan problem sistem LOT bagi perusahaan Alibaba. Untuk benefitnya sendiri itu terdiri dari berbagai bagian. Salah satunya itu ada optimasi opera bisnis. LOT itu membantu Alibaba mengintegrasikan data dari berbagai perangkat dan platform sehingga operasi bisnis menjadi lebih efisien, baik dalam retail, logistik, hingga manufaktur. Proses ini monitoring, tracking, dan kontrol barang itu secara real time menjadi mungkin, mempercepat pengembalian keputusan dan penanganan masalah di lapangan. Untuk yang kedua itu ada pengalaman pelanggan atau new retail. Dengan LOT, Alibaba itu mampu menghadirkan pengalaman belanja omni-channel, menggabungkan antara online dan offline untuk personalisasi layanan, pengelolaan stok otomatis, dan efisiensi pembayaran serta pengiriman. Ini tuh menciptakan rantai nilai tunggal yang optimal dari pemasaran, manajemen stok, hingga logistik dan pelayanan pelanggan. Untuk yang ketiga itu ada big data dan AI. Integrasi LOT dengan AI dan big data memungkinkan Alibaba memproses dan menganalisis data masif secara cepat untuk prediksi tren,
automasi rekomendasi, hingga peningkatan pengalaman pelanggan sesuai preferensi real time. Nah, yang keempat itu ada keamanan dan kontrol otomatis. Platform LOT sendiri sudah menerapkan banyak fitur keamanan data dan kontrol akses, serta rule engine atau automasi respon ketika terjadi kondisi tertentu, seperti pencegahan downtime mesin di manufaktur atau deteksi anomali di gudang. Nah, untuk yang terakhir itu ada inovasi layanan baru dan pendapatan tambahan. Alibaba sendiri itu memperluas bisnisnya itu ke smart living, otomotif, hingga layanan pendanaan berbasis LOT, membuka sumber pendapatan dan peluang bisnis baru yang sebelumnya tidak ada di model e-commerce konvensional lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke problem atau potensi tantangan LOT di perusahaan Alibaba. Yang pertama itu ada integrasi data dan isolasi platform. Meskipun data sangat banyak, seringkali terjadi isolasi antar unit bisnis, misalnya tuh e-commerce, logistik, keuangan, yang menyebabkan tantangan dalam integrasi data lintas platform dan hambatan untuk mendapatkan insight menyeluruh tentang perilaku konsumen atau operasional. Nah, yang kedua itu ada skalabilitas dan kompleksitas sistem. Dengan pertumbuhan eksponensial perangkat LOT, Alibaba itu menghadapi tantangan dalam manajemen volume data yang sangat besar, computational load tinggi, sehingga kebutuhan kecepatan respon real time dalam ekosistem tuh sangat luas. Nah, kita lanjut ke privasi dan keamanan data. Persoalan komplikasinya itu atas regulasi privasi data di berbagai negara, serta harapan konsumen terhadap perlindungan data menjadi tantangan sendiri yang cukup besar, terutama karena Alibaba ini memproses banyak data pelanggan secara global. Nah, yang keempat ini ada adaptasi algoritma, itu di mana sistem rekomendasi yang terlalu bergantung pada data historis kadang kurang responsif terhadap perubahan minat pelanggan secara real time. Apalagi itu ketika kebutuhan konsumen itu semakin bervariasi dan dinamis. Dan yang terakhir itu ada kendala infrastruktur dan standarisasi. Implementasi LOT itu secara besar di Alibaba itu memerlukan infrastruktur jaringan yang sangat handal dan standar, teknis yang konsisten. Sementara Island of LOT itu teritorialnya itu antar platform bisa menghambat konektivitas dan interoperabilitas perangkat itu sendiri. Nah, dengan demikian, LOT itu membawa Alibaba pada level efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan yang jauh lebih baik. Tapi sekaligus memberikan tantangan serius di aspek integrasi data, keamanan privasi, serta manajemen sistem skala besar yang terus harus ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penerapan AI. Pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Ini mempercepat proses bisnis internal seperti logistik, layanan pelanggan, dan pengelolaan inventaris melalui otomatisasi berbasis AI. Kedua, ada memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan cerdas. Ini menggunakan AI untuk memahami preferensi konsumen secara mendalam dan memberikan pengalaman belanja yang lebih relevan melalui sistem rekomendasi. Ketiga, ada mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis. Mengolah data besar atau big data dari berbagai platform untuk mendukung keputusan strategis berbasis prediksi dan analisis real time. Terus yang keempat ada mendorong inovasi teknologi dalam ekosistem digital Alibaba. Ini memperkuat posisi Alibaba sebagai pemimpin dalam transformasi digital dengan mengembangkan AI di berbagai lini bisnis, termasuk retail, cloud computing, dan logistik. Selanjutnya permasalahan penerapan AI. Yang pertama ada kompleksitas integrasi sistem. Ini menyatukan teknologi AI dengan sistem lama atau legacy system dan berbagai platform dalam ekosistem Alibaba bukan hal yang mudah dan memerlukan penyesuaian besar. Kedua ada masalah etika dan privasi data.
Penggunaan AI dalam menganalisis perilaku konsumen dan pengenalan wajah memunculkan tantangan privasi dan regulasi, terutama di pasar global. Ketiga, ada bias algoritma dan transparansi. Ini AI yang dilatih dengan data bisa dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Selain itu, sistem AI yang kompleks seringkali sulit dijelaskan atau black box. Terakhir, ada ketergantungan pada kualitas data. Ini keberhasilan mendapatkan hasil yang menyesatkan. Manfaat penerapan AI. Yang pertama, ada personalisasi yang lebih akurat. Sistem AI memungkinkan Alibaba memberikan rekomendasi produk yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan minat pelanggan. Kedua, ada efisiensi logistik melalui Cainiao Network. AI digunakan untuk merancang rute pengiriman tercepat, mempercepat pengiriman barang, dan mengurangi biaya logistik. Ketiga, ada chatbot pintar di layanan pelanggan. AI chatbot ini mampu menangani jutaan permintaan pelanggan secara otomatis dan responsif. Terus keempat, ada prediksi tren pasar dan permintaan konsumen. Dengan analisis big data, Alibaba dapat memprediksi tren belanja musiman, perilaku pasar, dan mengatur stok barang lebih baik. Terakhir, ada deteksi penipuan dan keamanan transaksi. AI membantu mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time, mengurangi resiko penipuan di platform seperti Alipay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juju. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan penerapan LOT. Yang pertama itu ada mewujudkan ekosistem atau new retail. Nah, mewujudkan ekosistem atau new retail itu mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline melalui teknologi LOT seperti toko pintar, Hema, atau Fresh Hippo, rak pintar, dan sistem pembayaran otomatis. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan logistik. Nah, meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan logistik itu menggunakan perangkat LOT untuk pelacakan real time, pengelolaan gudang pintar, dan optimalisasi distribusi barang melalui Cainiao Network. Yang ketiga itu ada mendukung otomatisasi operasional yang memanfaatkan sensor dan perangkat LOT untuk mengelola inventaris, memantau kondisi produk, misalnya itu suhu barang yang segar atau tidak, dan mempercepat proses logistik. Yang keempat itu ada meningkatkan kualitas pengalaman konsumen yang memberikan layanan cepat, akurat, dan personal melalui interaksi fisik digital yang seamless seperti smart shopping carts dan sistem kasir otomatis. Nah, untuk slide selanjutnya, boleh di slide. Ada permasalahan penerapan LOT. Yang pertama itu ada tantangan interoperabilitas. Perangkat LOT sendiri itu berbagai vendor seringkali memiliki standar yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan integrasi dalam ekosistem Alibaba yang sangat kompleks. Yang kedua itu ada keamanan dan privasi data. Banyaknya sensor dan perangkat yang mengumpulkan data real time menimbulkan resiko-resiko kebocoran data dan serangan cyber. Yang ketiga itu ada investasi infrastruktur yang tinggi. Pengadaan perangkat, sensor jaringan, serta cloud computing untuk mendukung LOT itu membutuhkan biaya awal yang sangat besar. Yang keempat itu ada pemeliharaan dan skalabilitas sistem. Sistem LOT itu sendiri memerlukan pemeliharaan rutin dan pengelolaan yang cermat agar tetap berfungsi optimal seiring pertumbuhannya bisnis. Untuk slide selanjutnya itu, boleh di slide. Ada manfaat penerapan LOT di perusahaan Alibaba Group. Yang pertama itu ada pengelolaan gudang yang lebih cerdas. Melalui Cainiao Smart Warehouse, Alibaba menggunakan robot dan sensor untuk menyortir, mengatur, dan memindahkan barang secara otomatis. Yang kedua, ada pelacakan real time dalam logistik. LOT itu memungkinkan pelacakan barang secara akurat
dari gedung hingga ke tangan konsumen, meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang ketiga, ada toko pintar dengan pengalaman digital. Hema atau Fresh Hippo atau bisa disebut retail pintar milik Alibaba itu memanfaatkan LOT untuk menciptakan toko tanpa kasir, scan, dan pay, dan layanan antar instan. Yang keempat, itu ada penghematan biaya operasional jangka panjang. Meskipun nih investasi awalnya tinggi, LOT itu mengurangi biaya jangka panjang melalui efisiensi energi, tenaga kerja, dan pengurangan kesalahan manusia. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data sensor. Data dari perangkat LOT itu membantu Alibaba dalam memahami perilaku pelanggan fisik dan mengoptimalkan tata letak toko serta pengelolaan stok. Next slide. Oke, sedikit saja yang dapat kami presentasikan. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.